Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari bisnis plan kami, yakni spacer velg mobil dengan 4 lubang. Sebelumnya mohon izin kami memperkenalkan diri. Saya dari Politeknik Negeri Malang di jurusan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan. Dengan kelompok saya akan mempresentasikan hasil bisnis plan kami dengan saya sendiri, Aditya Sebastian, dan rekan saya Muhammad Rizal Febrian Adiputra Pratama, dan satu lagi Muhammad Hanafi Putra. Latar belakang dari bisnis plan kami, spacer roda adalah komponen yang dipasang antara hubungan roda dan velg kendaraan untuk meningkatkan jarak antar roda dan sumbu kendaraan. Fungsinya sering digunakan dalam modifikasi kendaraan, baik untuk estetika maupun fungsional. Spacer roda telah ada sejak awal abad ke-20 dengan pengalaman yang mendukung inovasi dan teknologi dalam produksinya. Seiring perkembangan otomotif, spacer kini dibuat dari material kuat dan ringan seperti aluminium berkualitas tinggi serta desain yang aman dan mudah dipasang. Produk ini tersedia untuk berbagai jenis kendaraan, dari mobil penumpang hingga kendaraan berat, dan berkontribusi pada berbagai segmen pasar. Dengan fokus pada inovasi dan kualitas spacer, terus mendukung pengembangan industri otomotif global. Jadi gambaran singkatnya, spacer roda adalah komponen berbentuk cincin yang dipasang antara hubungan roda dan velg untuk memperlebar jarak roda dari sumbu mobil. Digunakan untuk estetika, performa, dan fungsi. Dibuat dari aluminium 7075 sampai T6. Spacer ini cocok untuk kendaraan dengan 4 atau 5 lubang, memiliki diameter lingkar dalam 73 mm, lingkar luas 153 mm, dan ketebalan 8 mm. Proses pembuatannya meliputi pemotongan, proses pemilingan dengan CNC, pemrosesan hubungan sentrik, dan finishing untuk memperhalus permukaan serta memberikan perlindungan tambahan. Untuk visi perusahaan, jadi perusahaan otomotif yang paling sukses dan terpercaya, mampu bersaing dan tumbuh berkembang dengan sehat serta mengunggulkan kualitas daripada kuantitas. Untuk misi perusahaan, nomor 1, PT ARH Indonesia membangun dengan komitmen tinggi dan berinovasi yang menjawab kebutuhan pasar dan tren industri. Yang kedua, menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan solutif, memastikan kepuasan dan kepercayaan dari mitra dan pelanggan. Yang ketiga, memproduksi produk yang memenuhi standar kualitas dan keandalan internasional untuk memastikan keselamatan dan performa kendaraan.
Yang keempat, menerapkan praktik produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta berkontribusi positif terhadap komunitas dan masyarakat. Yang kelima, menginvestasikan dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk menciptakan tim yang kompeten dan berkomitmen terhadap visi dan misi perusahaan. Yang keenam, membangun hubungan yang kuat dengan mitra industri, pemasok, dan pelanggan untuk menciptakan nilai tambah dan inovasi bersama. Berikut ada sekilas informasi perusahaan. Ada nama perusahaan dan kontak-kontaknya seperti telepon, email, website. Untuk jenis bisnis ada 3, yakni spacer velg, spacer suspension, and spacer custom. Jadi yang pertama, spacer velg mobil digunakan untuk memisahkan velg dari poros roda. Ini membantu dalam meningkatkan stabilitas kendaraan yang memungkinkan penggunaan velg yang lebih lebar. Fungsi meningkatkan penanganan dan performa kendaraan. Yang kedua, spacer suspension ditempatkan di sistem suspensi untuk menyesuaikan ketinggian kendaraan. Fungsi meningkatkan kenyamanan berkendara dan mengatur tinggi kendaraan sesuai kebutuhan dan keinginan. Spacer custom, spacer yang dirancang khusus untuk berdasarkan spesifikasi pelanggan atau aplikasi tertentu. Fungsinya memenuhi kebutuhan unik di berbagai jenis kendaraan. Tujuan dari bisnis plan kami, nomor 1, profit oriented. Perusahaan kami juga membutuhkan profit untuk memenuhi kehidupan serta untuk membesarkan perusahaan PT ARH Indonesia. Yang kedua, menciptakan produk berkualitas tinggi, menghasilkan spacer roda yang memiliki daya tahan dan keandalan tinggi, memenuhi standar industri dan ekspektasi pelanggan. Nomor 3, inovasi yang berkelanjutan, mengembangkan teknologi dan desain baru untuk meningkatkan efisiensi, performa, dan keamanan komponen otomotif. Yang keempat, memenuhi permintaan pasar, menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan tren pasar, termasuk kendaraan listrik dan kendaraan dengan teknologi canggih. Yang kelima, memperluas jangkauan pasar, meningkatkan distribusi produk di pasar global, menjangkau lebih banyak pelanggan di berbagai segmen industri otomotif. Untuk analisis pasar, pertumbuhan permintaan pasar terkait spacer roda Indonesia semakin banyak karena spacer roda sendiri digunakan untuk meningkatkan stabilitas kendaraan, memperbaiki penanganan dan performa, dan memberikan tampilan yang lebih agresif dan estetis pada mobil. Spacer roda tidak hanya memberikan keuntungan performa, tetapi meningkatkan tampilan visual kendaraan. Pasar spacer roda memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan, terutama dengan minat yang terus meningkat pada modifikasi kendaraan, meningkatkan tren modifikasi di kalangan penggemar otomotif, khususnya di segmen mobil sport dan mobil klasik, dengan strategi pemasaran yang tepat dan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan konsumen. Perusahaan yang dapat memanfaatkan peluang yang ada dalam pasar ini. Selanjutnya target. Untuk target ini ada 2, yaitu
konsumen, dan distributor. Untuk yang konsumen, yang pertama ada e-commerce. E-commerce ini menggunakan dengan cara membuat situs web yang menampilkan produk Spacer termasuk deskripsi, spesifikasi, dan foto, serta membuat platform marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang kedua ada media sosial. Media sosial ini menggunakan Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mempromosikan produk melalui konten visual dan video, serta menginvestasikan dalam iklan terbayar di media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang ketiga ada event dan pameran. Untuk event pameran ini dalam bidang otomotif. Event ini memperkenalkan produk secara langsung kepada konsumen dan berikan diskon khusus untuk pembelian di tempat. Keempat, yaitu ada konten edukasi. Konten edukasi ini membuat artikel, video, atau infografis yang menjelaskan manfaat dan cara menggunakan Spacer. Mempublikasikan konten ini di blog dan media sosial untuk menarik perhatian konsumen. Yang kelima, ada program loyalitas. Program loyalitas ini menawarkan atau ada diskon untuk pelanggan yang melakukan pembelian berulang-ulang, serta mengumpulkan data pelanggan untuk memahami preferensi mereka dan menyesuaikan penawaran. Yang terakhir ada testimoni dan ulasan. Testimoni ini mengajak pelanggan untuk memberikan ulasan, dan testimoni ini memiliki pengalaman mereka menggunakan Spacer. Penggunaan ulasan positif dalam kampanye pemasaran untuk membangun kepercayaan. Yang kedua ada distributor. Untuk distributor ini yang pertama ada pemasaran langsung. Pemasaran langsung ini melakukan kunjungan langsung ke distributor untuk memperkenalkan produk, memberikan presentasi, dan menjelaskan keunggulan Spacer, serta menawarkan sesi demonstrasi produk untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan kualitas Spacer. Yang kedua ada platform e-commerce B2B. Penggunaan platform B2B seperti Alibaba atau Trade India untuk menawarkan produk kepada distributor secara online, dan membuat portal khusus di website perusahaan untuk menjelaskan produk dan memungkinkan distributor melakukan pemesanan secara langsung di portal tersebut. Yang ketiga ada materi pemasaran dan dukungan. Menyiapkan materi pemasaran yang informatif yang dapat dibagikan kepada distributor, dan menyediakan pelatihan untuk distributor agar dapat menjelaskan produk dengan baik kepada pelanggan akhir. Yang keempat ada program insentif, menawarkan diskon atau harga khusus untuk pembelian dalam jumlah banyak atau dalam skala besar. Bisa memberikan insentif tambahan untuk distributor yang mencapai target penjualan tertentu. Selanjutnya ada kompetitor. Untuk kompetitor ini ada produsen lokal, internasional, dan custom. Untuk produsen lokal ini ada perusahaan Spacer Jaya. Perusahaan tersebut menyediakan Spacer roda dengan fokus pada produk dengan harga yang bersaing. Selanjutnya ada produsen internasional. Produsen internasional ini ada perusahaan di Taiwan dan memiliki reputasi global dan menawarkan Spacer roda dengan teknologi terbaru seperti sertifikasi kualitas. Yang terakhir ada produsen custom. Ini ada bengkel Pak Budi. Bengkel ini memiliki basis pelanggan yang setia dan sering merekomendasikan Spacer roda tertentu kepada klien. Selanjutnya ada struktur organisasi. Untuk struktur organisasi utama ini yang pertama ada direktur, setelah itu ada percabangan 4, yang satu ada manajer SDM, selanjutnya ada manajer produksi, setelah itu ada manajer pemasaran dan manajer keuangan. Untuk tim
manajemen sendiri yang pertama ada direktur perusahaan atau owner direktur perusahaan. Di sini berperan sebagai pemilik gedung beserta isinya. Direktur di sini juga berperan sebagai pemberi modal. Yang kedua ada manajer SDM, terlibat dalam seluruh siklus hidup karyawan mulai dari perekrutan hingga pengakhiran hubungan kerja. Mereka memastikan bahwa proses ini dijelaskan dengan efisien dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Setelah itu ada manajer produksi yang bertugas mengawasi dan menyerahkan berbagai fungsi departemen untuk menjamin proses produksi yang efisien dan efektif. Selanjutnya ada manajer perusahaan atau pemasaran dalam perusahaan. Ini memegang peran penting dalam kegiatan pemasaran, seperti mempromosikan usaha perusahaan melalui berbagai cara, seperti melalui media sosial, iklan, keloga, dan lain-lain agar usaha ini dapat dikenalkan oleh seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Dan yang terakhir ada manajer keuangan. Keuangan ini memiliki tugas yang pertama melakukan semua proses penerimaan dan pengeluaran uang perusahaan. Yang kedua ada pencatatan, pemeriksa, dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan kantor. Yang ketiga menganalisa kondisi keuangan perusahaan. Peran masing-masing untuk dari anggota kami akan memiliki peran di PT ARH Indonesia ini. Yang pertama ada M. Rizal Febrian AD Putra Pratama. Ini sebagai direktur perusahaan yang berperan sebagai memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan, menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan. Selanjutnya ada Muhammad Hanafi Putra. Ini sebagai manajer SDM yang berperan mengelola aktivitas seperti desain pekerjaan, perekrutan, hubungan karyawan, manajemen kinerja, pelatihan dan pengembangan, dan manajemen bakat. Selanjutnya ada Aditya Sebastian, itu akan menjadi manajer produksi yang berperan sebagai mengawasi dan mengelaraskan berbagai fungsi departemen untuk menjamin proses produksi yang efisien dan efektif, serta memastikan transisi produk yang lancar dari tahap konsep awal hingga tahap pengiriman akhir. Selanjutnya ada manajer pemasaran. Untuk manajer pemasaran ini kami merekrutkan karyawan. Untuk manajer pemasaran ini berperan mengembangkan strategi, menetapkan tujuan dan penganggaran. Manajer pemasaran juga meneliti tren industri, pasar, target audiens, dan pesaing. Yang terakhir ada manajer keuangan. Untuk manajer keuangan ini kami akan merekrut karyawan yang dapat dipercaya agar mengelola tentang keuangan dan bertanggung jawab di keuangan perusahaan. Selanjutnya ada layout perusahaan atau alur produksi PT ARH Indonesia. Yang pertama ada gudang bahan baku, setelah itu menuju ke pemotongan bahan baku, dan selanjutnya dari bahan baku setelah dipotong akan masuk ke mesin CNC. Setelah itu produk akan diproses menjadi hub centering atau disenteringkan. Setelah itu menuju ke proses finishing. Setelah menuju ke finishing akan disimpan di gudang. Setelah itu untuk layout perusahaan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Rizal Febrian. Layout perusahaan kami terdiri dari gudang bahan baku, ruang pemotongan, ruang pembuangan limbah, ruang CNC, ruang proses sentrik, dan ruang proses finishing, ruang pengemasan, ruang penyimpanan, ruang musola, kamar mandi, kantor, dan parkir. Dan alur dari layout kami dari gudang bahan baku menuju ke ruang pemotongan,
dan menuju lagi ke ruang CNC milling. Dan untuk limbahnya itu menuju ke proses pembuangan limbah yang ditandai dengan arah panah merah. Dan setelah proses CNC milling menuju ke ruang proses subsentrik, menuju lagi ke proses finishing, pengemasan, ruang penyimpanan. Dan untuk rantai pasoknya dari PT ARM Indonesia menuju ke UD Kantenan, PT Indonesia Aluminium, Prima Jaya Teknik, dan Artatek Jaya Sempurna. Dari Prima Jaya dan Artatek Jaya menuju ke konsumen. Dan ini rencana keuangan kami. Dari biaya pembelian aktiva tetap seperti biaya peralatan, mesin pemotong, mesin CNC, kompresor, terdiri dari dua mesin semuanya. Dan untuk yang nomor 2 yaitu biaya material. Kami memakai material dengan bahan baku aluminium. Dan ketiga, biaya operasional. Dari biaya operasional itu terdiri dari biaya sewa tempat, listrik, biaya tenaga kerja. Dan ini rencana keuangan kami. Dari untuk semua total produksi dari pabrik kami yaitu 500.100.000, dan itu dapat menghasilkan 100 bits atau produk. Dan untuk menentukan harga setiap produknya yaitu secara berikut. Rata-rata sama dengan biaya total produksi dibagi dengan jumlah produk, yaitu 500.100.000 dibagi 10.500, yaitu 47.628. Dan untuk mendapatkan keuntungan 20%-nya yaitu biaya rata-rata dikalikan dengan persentase keuntungan sama dengan 47.628 dikali 20% yaitu sama dengan 9.525, sehingga harga jual tiap produk kami atau setiap bits yaitu 47.628 ditambah 9.525 sama dengan 57.153. Dan untuk identifikasi risikonya yaitu analisis lingkungan, meninjau faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis seperti pasar, ekonomi, dan regulasi. Dan yang kedua yaitu brainstorming, melibatkan tim untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin dihadapi. Dan untuk analisis risikonya, yang nomor 1 penilaian dampak, mengevaluasi seberapa besar dampak risiko terhadap bisnis jika terjadi. Yang kedua, probabilitas, menentukan kemungkinan terjadinya masing-masing risiko. Dan selanjutnya prioritas risiko, mengkategorikan risiko berdasarkan dampak dan probabilitas untuk menentukan mana perlu ditangani terlebih dahulu. Dan untuk pengembangan strategi manajemen risiko yaitu 1. Penghindaran,
mengubah rencana untuk menghilangkan risiko. Yang kedua, pengurangan, mengimplementasikan langkah-langkah untuk mengurangi dampak atau kemungkinan risiko. Yang ketiga, transfer, mengalihkan risiko kepada pihak lainnya seperti melalui asuransi. Yang keempat, penerimaan, menerima risiko jika dampak dan kemungkinan terjadinya dianggap dapat ditangani. Dan untuk implementasi strateginya meliputi dua, yaitu rencana aksi dan sumber daya. Dan untuk rencana aksinya, membuat rencana tindakan yang jelas, termasuk penugasan tanggung jawab untuk setiap langkahnya. Dan untuk sumber daya, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi manajemen risiko. Dan untuk monitoring dan evaluasi juga terdiri dua, yaitu pemantauan berkala dan umpan balik. Dan untuk pemantauan berkala itu meninjau dan pantau risiko serta aktivitas strategi manajemen risiko secara berkala. Dan untuk umpan baliknya, mengumpulkan umpan balik dari tim untuk memperbaiki menyesuaikan rencana manajemen risiko. Dan untuk pelaporannya sendiri terdiri dari dokumentasi dan laporan reguler. Untuk dokumentasi itu mencatat semua risiko yang diidentifikasi, analisis dan strategi yang diterapkan. Dan untuk laporan reguler, membuat laporan berkala terkait proses produksi, proses pemasaran dan proses distribusi. Dan sekian, terima kasih.